Balik lagi di Apaan Sih TV. Masih sama gua tentunya dan balik lagi bareng Bapak Imo Indonesia. Sebutin nama lo, John. Bule. Jangan lupa Jangan follow. Gimana kabar Pak? Sibuk gak kamu? Aduh. Gak pernah. Pak ini sering sibuk nih, saya susah banget dapat jadwalnya. Balik lagi, gua kalau undang-undang Bapak Imo Indonesia kesini pasti kita akan ngebahasnya tato-tato anak band yang ada di seluruh dunia ini. Gitu, terutama musik-musik beraliran cadas dan metal gitu. Ya, kalau metal harus teriak gitu, Pak. Nggak akan ideologinya tuh. Oh, ideologi. Tapi nggak ada, metal kadang-kadang ada asumsi lain Melayu total. Itu ini itu. Udah ada jreng ada gitunya ya kan? Kamu di mana? Oh iya gitu ya. Dengan siapa? Bang Andika. Gong. Boleh Bang Andika. Itu kan. Ya sesuai dengan judul thumbnail yang lo lihat hari ini gitu kan. Jadi hari ini gua akan nge-review tatonya Phil Anselmo from Pantera. Gila. Itu beda old school itu. Old school. Nah, gue tanya sedikit nih, sejauh apa lo tahu tentang Pantera? Kalau gue nggak seberapa tahu, jujur aja gue. Pantera itu kalau nggak salah tuh alirannya hardcore. Kalau nggak salah yang gue baca juga ada sedikit unsur metalnya, terus groove metal sama hardcore. Iya. Ya Pak ya, ya benar gitu. Udah gitu. Dia se-level sama Gorilla Biscuit. Terus sama Sepultura, ya Pantera itu gitu. Ya, kamu belum tahu ya? Kalau Sepultura gue sedikit tahu sih, tapi kalau Pantera gue nggak seberapa denger gitu kan. Kamu bagong banget. Jadi kan kalau nggak salah sih mereka itu berasal dari Arlington, Texas gitu, dan bandnya itu bener kata lu, bandnya old banget karena dibentuk tahun 1981. Iya, itu level apa Gorilla Biscuit. Betul. Ini Gorilla Biscuit kan dia sama fans juga waktu itu. Ini juga kalau nggak salah sama ya, Pak ya. Kalau ada fans Warped gitu kan, Pantera juga kadang-kadang diundang sih, tapi lebih ke acara-acara metal gitu sih di sana sih gitu kan. Ya, kita akan bahas tatonya kali, soalnya gini, Pak. Tato artisnya si Phil Anselmo ini adalah idola gua. Nanti kita idola sini. Ya kan soalnya ini lu pasti suka banget sama karakternya ini. Soalnya tato artisnya tuh idola gua banget gitu kan. Idola masa lalu lu apa gimana? Anjay, idola masa lalu. Kita bahas tato Phil Anselmo-nya dari lengan kanan atasnya. Gua disclaimer dulu ya, tatonya Phil Anselmo itu rata-rata temanya realis, tapi dark image, dan kalian bisa lihat ini dia banget sesuai dengan yang bilang gitu kan. Jadi kalau di lengan kanannya kita lihat dulu dari sini ada apa Pak? Bisa kayak kita kepak tangan gitu ya? Apa? Telapak tangan aja. Nah, telapak tangan. Oh, hardcore benar, karena dia hardcore. Mungkin ada kayak yang barnacle ya? Barnacle hardcore gitu. Dan gitu ada salib kebalik. Udah gitu di bawahnya ada tulisannya apa? Gue nggak tahu dah. Kayak ada Kore. Gue nggak tahu ini karakter apa ya, lagi megang bayi, Pe. Pokoknya ini tema-tema tato lawas dia, Pe. Gotik gitu. Kayak gotik temanya gitu kan, pokoknya. Udah gitu di sebelah belakangnya sini ada gambarnya wanita tapi demon, Pe. Tapi rambutnya rambut ular. Betul, Medusa gitu kan. Bisa benar kan? Betul gitu kan. Wah keren, terus udah gitu banyak akar-akar kayak asap-asap gotik, gitu ya? Nah, dark image. Soalnya balik lagi tato artisnya, yes, idola gua adalah Paul Bot. Paul Bot itu adalah master dark image. Ya kan? Iya itu dia. Wah, hebat itu lu. Ini lu banget apa ya? Yoi. Oke, next. Oh, ada. Itu sebenarnya vokalis apa pemain sih, Pak? Go drumis. Ayo drumis. Berarti kalau baju gamis? Jemis. Kita ke lengan kanan, sampingnya Phil Anselmo. Coba sebut namanya. Phil Anselmo.
Jadi balik lagi ya. Enggak, cara apa sih goblok kok. Namanya kok susah ya. Jadi balik lagi, karena temanya dark image adalah temanya ya portrait dia sendiri. Lagi sedang jadi devil. Udah gitu di depannya ada gambar-gambar ya, gambar-gambar iblis wanita gitulah. Gitu kalian bisa lihat sendiri gitu. Udah gitu di bawahnya juga ada gambar telapak tangan gini, tapi bermata satu. Ya pokoknya gitu. Udah gitu ada letternya, tulisannya take my hand, tangan begini ibaratnya. Karakternya gimana Jan? Menurut lo dari shading masalahnya yang bikinnya adalah master realis, HP realis dan image gitu, maksudnya terbaik ya, the best. Ya. Masih kurang dan Iya bener, ini udah terbaik banget tuh menurut lu ya John ya. asli. Paul Bolt itu nggak ada tandingannya John. Lo kalau bikin dark image tuh mencerminkan karakter lo emang benar-benar berjiwa, otik gitu lo. Oke, next kita ke lengan kanan, bawahnya Phil Anselmo atau di sininya ya. Jadi ada gambarnya Deagle. Nah kan, bener kan? Karakter gue banget ya? Karakternya boleh banget nih, sesuai dengan yang tadi gue bilang. Emang dia cocok banget untuk karakter kayak gini. Kalian bisa lihat karakternya, wah ini sih super. Evil banget, zombie ya. Bener super mengerikan. Zombie nih. Udah gitu kalau dia megang mic, pas banget kayak begini, emang gambarnya, all dia. Soalnya kan dia scream gitu ya. Iya. Ya nggak terlalu nyekenir. Tapi kalau kamu bilang dari Screamo emang parahan Screamo pengen dibandingin aliran dia ya. Kan kalau dia Nah kalau Screamo itu agak sedikit prank crunch gitu, keren. oh iya ya, Agak sedikit garing. Kalau dia kan kalau hardcore berat. Agak berat bener. Oh iya benar. Coba lu sebut namanya dia siapa? Phil Armstrong. Oke, next. Bener gak sih? Iya. Phil Armstrong. Iya, udah bosan. Oke, next. Kita ke lengan kiri atasnya Phil Anselmo. Oh, Phil Anselmo. Goblok kayaknya Phil Armstrong tolol ya. Lu nyebut. Jadi di lengan kiri atasnya ada gambarnya balik lagi dark image, tapi lebih ke American style, Pak. Karena ini bukan karyanya Paul Bolt. Ini tato lamanya dia, Pak. Ini Satu artis. iya satu artis yang sama. Tapi terkonsep yo. Tapi memang dia terkonsep emang gotik gitu loh. Tema gotik sama horror sama dark image gitu kan. Campur masuk juga sih horror ke dark image. Masuk. Tapi kan beda tangan, Pak. Beda karakter. Kecuali kalau bunga lo bikin ke dark image nggak bisa. Iya benar sih. Apalagi kartun. Coba sebut dulu namanya. Phil Anselmo. Asik. Benar. Kali ini benar. Jadi kalian bisa lihat di sini ada lettering, tulisannya ya kalian bisa pause sendiri gitu kan, ada body and blood, joy and pain, life, died. Wah ini sih kayak motor hidup dia kali. Udah gitu di atasnya banyak tengkorak-tengkorak. Oh ada gitunya, ngeri juga ya John. Iya, jangan Itu gitu ada dibatasi nama kayak apa sih Pak? Tapi dari tengkorak-tengkorak keren sih menurut sih. Jadi kayak bingkai. Bingkainya dari tulang gitu. Tulang horor banget ya. Horor banget anjir ini. Iya, ini konsepnya emang horor kayak gue juga ya, horor. Keren banget sih. Jadi tapi American style. Benar. Kalau ini pure horror, Pak. Horror ini mah. Oke, next. Kita ke lengan kiri atas sampingnya si Phil Anselmo. Jadi kayak yang depannya sini dulu ya. Yang depan sini ada tengkorak atau sekul, ditusuk matanya pakai cross atau salib. Cross. Udah gitu di bawahnya ada karakter Marilyn Manson. Kayak Marilyn Manson bener. Karena satanik, Pak. Marilyn Manson udah gitu di bawahnya kayak Rob atau Wayne Zombie bener sih, Pak. Iya, itu emang dia kan emang satanik, dewanya satanik. Betul. Marilyn Manson. Nah, gitu. Dewanya satanik di dunia itu Marilyn Manson. Kiblatnya apalagi kiblat untuk musik ya. Kiblat untuk musiknya gitu kan. Marilyn Manson. Terus baru Lady Gaga atau gimana? Iya. Bawa-bawaan gitu. Iya benar-benar. Benar. Lo harus baca. Kalau lo pinter anjir. Gue baca gila. Udah gitu, kalau kalian bisa lihat di bawahnya sininya Phil Anselmo ada gambar lagi school. Tapi wah ini sih ngeri. School tampil zombie yo. Iya, enggak ini sumpah arsiranya gila ini. Ini keren asli. Paul Bolt kacau sih menurut gue. Gue demen yang ini udah kamu yang ayo. Ini Paul Bolt ini kerennya. Kacau. Anjing ini keren bener. Kayak bener aneh. Iya deh, bener-bener kayak lo bikin di kertas desain gambar pas sama kayak pas sih ya, karakternya pas banget. Gila deh. Udah gitu gini, Pak. Udah gitu karena gue penggemar beratnya Paul Bolt gitu kan. Dia itu kalau gambar itu memang pakai langsung ini, nggak pakai thermal, nggak pernah kayak thermal paper gitu. Dia biasanya langsung gitu. Langsung kayak kemarin. Iya, benar. Iya kayak tato yang kemarin itu kan. Tatonya si
Bobby Cool, ya, tatonya Bobby Cool yang udah kita bahas itu dia mainnya freehand, jadi cuma langsung pakai spidol, inspirasinya gimana langsung dibikin, langsung ditaruhin. Dan orang desain dia. Wah ini ngeri sih emang Paul Bot. Nih balik lagi sama kayak tato artisnya yang udah kita bahas kemarin kayak si Bobby Cool itu Dia tuh seorang pematung. Kalau Paul Bot udah gua review juga story tatonya, kalian bisa lihat aja tahun kemarin. Kalau yang belum, lu scroll di bawah aja. Dia pematung. Udah gitu kalau nggak salah dia yang ngebikin stand mic-nya Jonathan Davis-nya Korn yang yang gambar cewek itu. Gambar cewek yang gambar cewek. Betul. Ya. Itu dia karyanya emang keren banget sih. Oke, next. Kita ke lengan kiri, bawahnya Phil Anselmo. Oh, ini bener-bener gitu kan. Jadi ada gambarnya Black Snake. Ya, ular hitam kayak ular-ularnya neraka gitu, John. Udah gitu backgroundnya Ular emang neraka. iya, ular neraka. Jadi backgroundnya dia hanya main apinya dari Black and Grey karena Paul Bot tidak pernah bermain color. Sekalinya main color dia hanya main warna merah. Ya udah nih. Unsur pemanis doang merah. Benar. Black and Grey itu kalau Sama kayak ungu atau apa sekali warna doang. Nggak banyak pure. Soalnya menambahkan kesan sadis dan berdarah-darah kayak tatonya si bule yang ini udah kita bahas. Kalau belum nonton ya Jan ya. Kau belum nonton gua? Nonton. Oh ada. Jadi menurut lu gimana Jon? Karakternya Jon? Karakter ular Black Snake ini dengan karakternya dia yang pakai api-api gini gimana? Kayaknya menuhin doang sih. Kalau aku sih, menurut aku ya. Keren ya. Ini acara ketawa. Iya, lanjut Jon. Menurut aku ya, ini tuh karakternya Snake health gitu. Jadi yang neraka gitu. Iya, benar-benar. Oke. Dah, next. Anjing. Dasar kan lu denger. Lu mau dengerin maksudnya dengan anjing kayak gini doang. Bangsat. Oke, next. Kita ke lengan kiri, bawah sampingnya Phil Anselmo. Gitu kan. Jadi di bawahnya, wih, balik lagi dark image, gambarnya devil. Devil tapi asap ya. Devilnya betul, devilnya asap bener sih, boleh gue setuju sih. Devilnya asap nyambungin dari yang depan tadi. Ya, itu jadi ngepulin doang. Wah ini kacau sih, ini satu konsep sih, mirip banget sih ini. Ya kayak gua ada Roro juga kan. Iya. Konsep. Iya konsepnya ini, wah ini bener satu konsep dan dia emang pure Black and Grey ya, jadi hanya main warna merah dikit-dikit aja tadi gitu kan. Iya. Tapi karakter kayak gini kalau menurut lu masuk gak sih ke karakter lu Masuk lah. Ya gue bilang karakternya cocok nih, gue bilang ternyata atau artisnya Paul Bot tuh cocok banget sama karakternya si bule walaupun American style dia ya kan gitu kan. Oke, next. Kita ke area perutnya Phil Anselmo. Jadi ada tulisannya Unscared. Dia hanya main blok hitam, lettering standar aja. Fontnya lu. Asli. Simple tapi bener, karena dia memang tato hanya main full sleeve kanan kiri aja sama perut sih gue bilang. Simple anjir. Jadi dia ngebloknya luar biasa, jujur. Dia kan hanya main pure hitam aja. Nggak mau dia. Gitu. Nggak mau color. Nggak mau color. Soalnya ya dia tahu kalau color Tuh akan pudar. Akan Pudar. pudar seiring waktu ya kayak yang lu alamin itu kan ya. Iya. Black and Grey. Gua aja mau di blok hitam. Iya. Blok kalau itu tuh lebih abadi Gua aja jadi mau di blok emang colornya gua mau blok hitam. mau dijadiin grey aja kayak Oliver Sykes itu lebih keren ya kan, Black and Grey-nya gitu. Black and Grey aja jadi nggak ngabus tuh. Capek main color. Iya. Capek. Oke, next kita ke area kaki kanannya Phil Anselmo. Apa? Ada ngomong. Coba lu sebut namanya siapa? Phil Anselmo. Iya, tidak apa. Sini tolong Lu goblok. Jadi di area kaki kanannya ada gambar logonya nih. ini. Logo apa nih? Gue nggak tahu logo apa. Logo apa nih? Lo tau gak? Nggak tahu gue. Coba lu tahu. Ini Romawi tau gak? Yang kata simbolnya Itali. Kerajaan Itali, Romawi. Oh iya, Simbol kerajaan. Saya dia main Celtic gini ya. Celtic. Nah itu benar Pak. Satunya ini. Lo tahu logonya tim sepak bola Fiorentina tuh kayak gini. Oh. Lo bukan ya? Searching. Oke, lanjut. Lu jadi lu bilang ini katanya simbolnya? Simbol kerajaan kayak gitu. Dari negara Italia. Oh, lo coba deh lihat lihat di Google aja ya. Tim Italia dari Fiorentina terutama tuh yang real banget. Dia kayak gini. Ada simbol sama kayak gini persis. Iya. Iya, logo tim Fiorentina ya. Tapi memang main blok hitam gini aja. Enggak, kalau Fiorentina tuh kalau logonya sama persis. Logonya sama, tapi kalau dia lebih ke dark image karena mainnya hitam gitu ya. Karena dia konsepnya dark. Iya juga sih, benar. Itu kalau masalah gitu. Ntar searching aja ya gitu. Coba aja lu lihat aja deh lu searching di tim Fiorentina Italia. Samain sama ini ya. Samain bener sama gak gitu lah. Oke, next.
Kita ke area kepalanya Phil Anselmo, ini las ya, gitu. Jadi di area kepalanya kita lihat dari sebelah kanannya, kirinya dulu ada tulisannya Cowboy from Hell. Itu band ya? Cowboy from Hell tuh Brand. Oh, apa? Abahnya Burger King. anjir, berarti ngambil. Ya Allah, ngambil dari Phil Anselmo. Iya, emang iya. Cowboy from Hell. Iya bener. Oh kan kenal tuh. Gua dulu ada bajunya tuh Cowboy from Hell. Iya. Gue pantesan pernah dengar, gue kirain Cowboy from Hell. Gua kirain tuh band atau brand. Ternyata bener brand dari Bandung. Oh iya, gua Brandnya apa? From Hell. X-nya Burger King. Nah, si Abang ngomong ke gua waktu itu. Oh, dia ngambil dari tatonya Phil Anselmo-nya Pantera. Waktu zaman-zaman di Jackpot, gue inget, gue pernah lihat emang dibuka stand Cowboy from Hell, ya bener-bener di stand-standnya si Burger King. Iya anjir, bener ya. Gue baru mudeng anjir. Udah gitu orang lihat di yang kepala sebelah kirinya ada tulisannya Strike. Kalau anak-anak hardcore biasa Strike Edge, ya kan. Udah biasanya tulisannya Strike gitu kan. Tapi balik lagi ya, Cowboy from Hell tulisannya letternya gini aja, hanya dilingkarin sama kawat-kawat aja. Menurut gue sih keren, karena menjadi kayak ikonik suatu brand di Bandung. Tapi masih jalan gitu kan. Overall dari semua tatonya Phil Anselmo Pantera, lu paling suka yang mana, Jo? Udah, yang tadi Jelasin, John. Bagong. Jelasin kenapa lu bisa suka banget sama karakter Skull Dark Image karyanya Paul Bolt ini, Pe? Jadi ini tengkorak itu mengekspresikan kemarahan. Wow, iya. Nah, dia darknya dapat, blok hitamnya dapat, arsiran tipis ke abu-abuan dapat. Iya, emang itu dia. Ini asli gigi-giginya itu kan gigi zombie gitu. Iya, bener-bener. Gue setuju banget. Wow, amazing dibandingkan ini nih apa. Soalnya beda tangan sih. Yang di atas itu bukan karyanya si Paul Bolt gitu yang gue jelaskan. Dia di sini ya kalau nggak salah ya. Sini, John. Hah? Di sininya. Di sini. Iya, tepat di sini belah kiri. Iya, di sini. Ya, kayak gitu lah. Gua pamer kan. Iya, benar-benar. Tapi wah, ini emang terbaik sih. The Brave nilai 10 sampai 100 lu kasih berapa? 90. 90. Ada. Kata gua demen school kayak gini tuh. Iya sih. Iya, sudah tahu aja. Mantap. Kalau gue pertama gue setuju sama karakternya si bule tadi ya. Gue jelasin sedikit. Kenapa gue bisa setuju? Karena menurut gue bener hampir semua poinnya diceritakan si bule tadi, digambarkannya bener banget. Gue suka banget mimik gambar schoolnya. Jadi bener-bener kayak lu lagi kayak kemarahan banget. Giginya juga sempurna, shadingnya pas banget. Tulangnya dapat. Udah gitu shading warna putihnya soft banget. Dia mempadu-padankan black and grey-nya tuh soft banget. Udah gitu karakternya ini emang dibuat sama spesialis dark image si Paul Bolt, idola gue gitu kan. Balik lagi sih emang keren banget, dan gue setuju, gue kasih nilai 80 kalau gue. Goblok sih. Gitu. Tapi gue juga sebenarnya suka, Pe. Gue suka sama karakter dia yang ini, John. Gue suka karakter realis. Wajahnya Phil Anselmo lagi menjulurkan lidah, di depan ada ceweknya juga cewek-cewek zombie kayak begini. Yang pertama, poinnya aja ya, karena emang shadingnya pas banget gitu, jangan dilihat dari gambar, dari seninya aja ya gitu. Udah gitu karakter yang dihasilkan dari shadingnya si Paul Bolt, gue bilang sempurna banget, perfect banget. Dan udah gitu dia tuh ini, Pe, karyanya itu emang nggak pernah ada di badan orang lain. Ya, ibaratnya limited. Itu yang gue suka. Jadi lu udah pakai ini nggak dipakai di orang lain, karena dia menyalurkannya lewat imagination gitu kan. Jadi kayak menurut gue ini keren banget, dan ini gue kasih nilai 85 gitu kan. Kelar. Kita bahas sedikit tentang Pantera, atau yang disebut juga metal dan groove metal, atau balik lagi tadi hardcore ya, Pe ya. Gitu. Gimana, Pe? Menurut lu nih, kan doi ini udah pada nggak muda nih, Pe. Tapi udah old school banget. Tapi menurut gue kalau yang gue lihat, ya lu lihat aja vokalisnya ya, regenerasinya ya. Dari mulai dia badannya sedia nih, gondrong, pendek, sekarang gemuk, hardcore banget, pala botak. Iya kan? Si pala botak. Kayak gitu menurut gue, pala botak. Oleh. Menurut gue karakternya dia tuh kenapa hingga tua tuh tetap sama, kenapa, Pe? Bedanya sama Indonesia tuh kok jauh gitu. Kalau Indonesia itu kan semakin tua itu kayaknya semakin berkurang gitu karakternya itu. Semakin lebih adem gitu. Iya. Kalau di Indonesia, kalau misalnya di Barat itu ya gue nggak peduli, gue masih tetap
ganas lah. Itu kenapa Jon? Ya, karena di sana tuh mayoritasnya Kulturnya apa? kulturnya satu ya kan, kultur, dan dia tuh nggak mempandang sebelah mata. Iya. Kalau udah tua, wah tatoan atau botakan Bodo amat bodo amat gitu. Emang Whatever ini gitu. band-band tua. Nah, itu lah ide lu ya lu. Iya bener sih. Ya gue kalau di barat begitu loh kulturnya. Iya band-band tua yang sekarang juga gue Ya bilang kayak keren band-band banget. kayak Metallica atau Slipknot. Iya kan Iya. biasa kan style-style Itu biasa dan dia masih tetap eksis. metal gitu. Masih tetap metal hingga sekarang gitu. Ya kalau di Indonesia kayak maaf kata ya harus berubah setelannya. Jadi dulunya rocker jadi berubah. Jadi dia gendut Bener gak sih? ibaratnya, terus udah kurang lah. Kan gue bilang kalau di luar negeri itu kalau orang itu kalau udah jadi rockstar pasti badannya keker-keker. Beda sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia semakin tua badannya semakin gendut ibaratnya, nggak kejaga badan. Aneh menurut gue sih. Bener nggak sih Pak? Ya memang nggak semua. Karena di luar itu ya olahraga tuh benar harus Iya. Padahal gini loh Pak. Ya sorry ya kalau di luar negeri itu kan walaupun lu udah toko, udah band-band tua, alkohol tetap jalan. Tapi karena karakter suara lu, maksud gue tetap bagus dibandingin Indonesia yang sorry kadang-kadang kayak gue udah ngurangin gula, ngurangin diabetes, sudah gitu udah ngurangin ini termasuk alkoholik. Tapi tetap aja menurut gue malah kayak menurun gitu. Iya. Ya perbedaannya mungkin kayak ya gue nggak tahu ya mungkin. Tapi kalau di sana di luar tuh kulturnya beda. Dia alkohol iya yo. Jadi mensehatkan hidupnya juga iya gitu. Oh iya, jadi balance ya. Balance jadi ya badannya nggak ya gendutnya ya stabil Iya, stabil. tapi gitu. jangan ditiru ya, itu kan nggak bagus. Jangan ditiru gitu kan. Nah. Ya mungkin segini aja Jon ya gitu. Misalnya kalau ada saran kritik tulis aja di kolom komentar gitu kan. Ya gitu. Misalnya kalau ada lo request belum bisa kita realisasikan ya sorry ya Pak ya mungkin di next episode gitu kan. Jangan lupa balik lagi. Kalau gua nggak sibuk. Ya, jangan lupa balik lagi di like, comment, subscribe biar channelnya berkembang. Subscribe dan udah bunyikan lonceng. Oh, bunyi tak tok gitu kan. Pokoknya see you in the next video. Bye bye. Iya.